kami ini mahasiswa Pasca 2 di Institut Agama Islam Tasikmalaya. Ini ada tugas dari dosen kami dalam mata kuliah kewirausahaan, yaitu dalam rangka mengamati, meneliti survei khususnya nanti yang ada hubungannya dengan kelompok kami, kelompok 2, yaitu tentang etika bisnis dan pergaulan gangguan tanggung jawab sosial. Tapi mungkin sebelum itu kami akan tanyakan dulu, ini kalau boleh tahu ini Bu Wisma, kira-kira nama UMKM-nya apa ini? Oh iya, sebelumnya terima kasih atas kedatangannya kepada ke rumah kami dan ke toko ya. Kalau namanya ya Aulia Fashion. Aulia Fashion. Kira-kira kenapa dinamakan Aulia Fashion? Nah itu. Kalau itu terinspirasi dari putri saya yang bungsu, namanya Aulia Wulandari. Ya udah jadi namanya Aulia Fashion. Oh jadi kalau dalam bahasa agama itu tapaul ya. Tapaul bil isim, mudah-mudahan ya sesuai dengan Aulia artinya apa? Derajat yang paling tinggi ya, seperti itu. Ya, langsung kepada substansinya, maaf karena mungkin tidak waktu. Pertanyaan pertama yang kami sampaikan kepada Wisma itu, kira-kira kapan mulai usaha ini? Usaha ini mulainya tahun 2015. 2015 lama ya. 2015 jadi dulu itu, dan ini juga karena ada yang seperti tadi saya bilang ya, karena bantuan pemerintah. Di samping karena saya sering fashion, sering ada kegiatan yang otomatis baju juga harus gonta-ganti ya. Intinya saya hobi fashion, hobi traveling. Kemudian karena ada program tentang TKM, tenaga kerja, yang itu seharusnya program pemerintah itu untuk semua TKI biar tidak balik lagi ke luar negeri, jadi dikasih modal. Nah, karena saya yang memfasilitasi program tersebut, jadi orang lain dikasih, saya juga masa saya yang ngasihnya enggak itu, ya maka saya usaha. Jadi istilah simbiosis mutualisme saling menguntungkan ya. Gitu. Oh ya, bagus ya. Terima kasih. Yang kedua, kalau boleh jujur ya, ini kayaknya pertanyaan agak porno nih. Kira-kira modal awal ini berapa? Kira-kira di modal awal nih? Ya. Sejujurnya banyak, saya lo ngomong. Sejujurnya modal awal, modal yang sejujurnya juga, karena kan tadi saya udah bilang, saya asalnya dunia wira swasta ya, bukan wira usaha. Sebelumnya saya wira swasta. Karena ada program tersebut, saya jadi wira usaha juga. Modal yang digelontorkan dulu itu 100 juta. Subhanallah, ya. Luar biasa ya. Si modal tersebut tidak mungkin yang keterima 20 juta, dan 20 juta itu dibeliin mesin, semua. Dan kenapa saya jadi terjun ke dunia fashion? Karena orang yang saya ikutin itu bergelut di bidang fashion, yaitu yang di Karangmunga tadi. Kenapa saya di Karangmunga? Jadi mohon maaf Pak Jamal ya, bukan saya seperti masjid yang tidak angus-angus. Tapi karena saya ngikutnya kan, saya orang awam, tidak tahu tentang dunia fashion ya. Saya hanya pemakai aja, konsumen. Nah, setelah saya kenal sama itu, saya Pak Jending dulu namanya, beliau di Karangmunga dan dia suka jualan di Tanah Abang dan motonya di Sambong Pari. Nah, orang tersebut Pak Haji saya kasih modal sama, walaupun dia udah berdiri sendiri dan punya jongko juga di Tanah Abang, tapi kan namanya manusiawi ya, dia akan dikasih uang gede. Terus kali basarnya dikasih uang 100.000 atau kan? Syukuri ya Pak, jadi saya ikut beliau gitu. Nah, kasih ya. Di luar biasa ya, dengan 1 juta ini, alhamdulillah mudah-mudahan semakin berkembang ya. Amin. Selanjutnya ini kira-kira nih, ini proses produksi atau pakaian-pakaian ini, proses pembuatannya bagaimana? Apakah buat sendiri atau misalnya dimaklunkan? Nah, kira-kira apa tuh? Ya, jadi seperti yang barusan saya bilang, awalnya saya berdiri sendiri, awalnya kita ngemaklun ya. Setelah ada modal itu, saya mulai beli mesin, beli itu dengan apa-apa direkomendasi sama Haji. Nah, setelah itu kami beli sendiri ya, satu itu dulu, satu sari itu kadang-kadang ada 5 warna, saya beli 1 ya dulu.
Penjualannya gimana? Saya penjualannya ke Haji ini, saya belum jadi supplier ke Asia Plaza, belum ke Asia Plaza belum, jadi pure ke Tanah Abang, ngikut Pak Haji Ding. Karena kenapa Pak Haji Ding mau, beliau kan pengusaha yang udah senior ya, kenapa dia mau bawa saya secara notabene usahanya diikutin ya, berarti nggak mau dong kalau tapi karena dikasih modal tersebut jadi Hayu ikut. Alhamdulillah baik juga itu Pak Haji Ding mau bawa saya. Baik ya. Kerjasama ya. Kerjasama ya. Jadi mungkin istilahnya kalau bahasa peribahasanya tidak mau seperti kacang ke apa? Lupa kulitnya. Lupa kulitnya mungkin ya. Terima kasih subhanallah ya. Ucapan terima kasih tentunya. Ya, rasa terima kasih. Selanjutnya berarti ini tahun berapa tadi Bu? Tahun 2015 sampai sekarang udah 7 tahun luar biasa ya. Kemudian kira-kira nih yang namanya dagang pasti kan harus ada strategi ya. Kira-kira bagaimana strategi pemasarannya? Strategi pemasarannya awalnya saya ikut Pak Haji Ding, saya jualan pagi, saya sempat juga jualan di Tanah Abang, Pak Jamal ya. Kita itu jualan di mobil. Di mobil, makanya Pak Asep juga dulu tahu ada elok di sini, dulu memang ada elok, terus saya kampanye, saya branding, maaf dulu ke sana saya branding ya. Nah itu sebenarnya apalagi saya jualan, gitu. Selama kampanye saya branding dulu, saya jualan di Tanah Abang, bukan di toko tapi di halaman, pasar klasik namanya. Dari situ kita punya pelanggan, jadi ini Haji Ding, ini saya punya itu ya. Haji Ding udah punya jalan ke Medan ke Irna, saya juga. Saya dengan mulainya ikut jualan, mulai dari satu karung ada 2 kodi ya, ada 4 kodi. Nah dari situ kenalah dengan orang Kalimantan, yang jualan dengan orang Medan gitu. Dari situ mulai ada Perkembangan. Ya, semakin banyak langganan customer. Itu ya bermula dari ikut orang dulu, bikin sendiri dan alhamdulillah sekarang mandiri. Luar biasa ya. Ya, selanjutnya kira-kira nih daerah pemasarannya yang paling besar kemana? Kira-kira? Daerah pemasaran awalnya Tanah Abang. Setelah sekian lama kita ke sana, ada ke Medan, ada ke Kalimantan. Yang langganan utama saya Kalimantan sama Medan. Yang sekarang ditambah ke Kebumen, ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, itu pasaran yang udah langganan. Kalau yang sedikit-sedikit ya ke Serang, ke Bandung, itu mah hanya dari bukan saudara, dari partner kerja aja gitu. Lumayan gitu maksudnya. Ya, penting terus mungkin berkesinambungan ya. Iya. Di AP masuk AP. Masuk AP masuk tahun 2017. Masih sekarang. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Ada pertanyaan Oh, sama. boleh. Begini Bu, kan tadi Ibu pemasaran itu sampai ke Kebumen, ke Medan, ke Kalimantan. Apakah customer tersebut atau pelanggan tersebut di Tanah Abang atau ke sini? Awalnya ke Tanah Abang, setelah tahu kita paket, jadi nggak sistem begitu JNT awalnya seperti ya, paket. awalnya mereka ke Tanah Abang nyari barang-barang Iya. kan langsung. Saya juga lagi di Jongko gitu, lagi di mobil ya, lagi di mobil gitu jualan. Bukan saya aja sama, semua yang di atas saya senior, yang di atas saya apanya juga semua di itu di halaman di mobil. Jadi ketemunya di situ Pak Nukman. Setelah tahu mah dia nggak kesini lagi, saya nggak kesana lagi. Itu ada 2 tahun nih saya suka kesana. Setelah itu saya nggak pernah kesana. Via telepon juga bisa, kirimkan barang sekian, uang transfer. Inilah dunia yang jauh semakin Dekat. luar biasa ya, itu namanya networking ya. Gitu. Kalau boleh tahu kira-kira jumlah karyawan Ibu ini berapa orang? Jumlah karyawan yang tetap 5 sampai 7, yang tidak tetap karena kan jadi itu dibawa ke rumahnya. Kadang kalau yang di Karanggal itu di rumah seperti ini Pak, suami istri yang juga ada banyak, ada 15 orang. Kalau karyawan ya. Ngambil, tapi di mesinan separuh ada, sebagian ada yang dari kami, mesinnya sebagian mereka punya sendiri ya. Yang penting jadi ada yang tetap di sana dan ada yang dibawa ke rumah. Yang penting untuk usaha jalan, untuk keluarga juga terurus ya. Luar biasa ini Ibu ini secara bijaksana ya. Kemudian, mohon maaf nih kayaknya nih agak porno nih. Bukan kira-kira nih. Ini ongkosnya nih satu bikin ini kira-kira berapa nih?
ongkos ini Atau misalkan per kodi atau per potong atau per losin ya kira-kira untuk biaya untuk karyawan tersebut diambilnya? kalau mukena saya kasih 1.400 per pieces. Jadi itu. Iya. Oh. 1.400 per pieces nyambungin ya, bukan sama ngerenda. Kalau kita taruh yang polos ya 1.400 per pieces. Dia cuma ngejahit kan, yang motong ada. Sehari sampai berapa? Rata-rata itu betul tuh. Rata-rata dalam seminggu lah. Dalam seminggu menghasilkan berapa ini? Bukan 1 minggu, kita hitungnya per 2 hari. Oh. Per 2 hari kan Senin Selasa, Minggu Senin Selasa, Selasa Rabu ngejahit, malam Kamis kan bawa ke Tanah Abang. Mulai lagi Sabtu Minggu itu jadi per 2 hari. Per 2 hari kalau saya, karena saya mah berdiri sendiri, sekarang mau berdiri sendiri Pak. Kalau saya per 2 hari itu 5 jar. Oh 5 jar ya. Pak Nukman? Jadi enggak 5 jar. Kalau 1 jar itu kurang lebih 75 meter, dapat 20 kilo sampai 24. Yang rayon aja ya, yang rayon. Iya, yang rayon ya itu Kita bahannya. yang rayon aja. 23 sampai 24 pieces per roll. Per roll itu dikerjakan cepet kok Kak. Jadi mereka itu satu seri misalnya saya kasih, dalam 2 hari itu selesai. Luar biasa ya. Nah, Biaya motong. Berarti di sini unsur kepercayaan sangat dibutuhkan ya. iya. Untuk kepercayaan, kita juga percaya aja mungkin. Ada lagi Pak, mungkin kan 2 hari ya dapat begitu banyaknya, apakah Ibu percaya rapih gitu hasilnya gitu? Kan kalau dulu mas saya standby ke sana Pak. Namanya awal ya saya Terus pengen dipantau gitu. benar, saya pengen tahu benar dari A sampai Z gimana prosesnya. Terus makanya saya kenapa dulu ikut jualan Tanah Abang, biar saya tahu juga Iya. kumaha sih buat pahit benerna Proses, bagaimana Bu, ya. prosesnya di Tanah Abang kumaha gitu. Jadi saya ikut. Nah setelah lama kan jadi saya tahu berarti ya sebenarnya terus rapi. Terus kan kalau kita juga tidak sembarangan ngejual itu ada etikanya juga ya. Ya. Kalau kurang ada benda sedikit kan konsumen teh dia. Iya. Akhirnya mau kurang Komplit. komplit. Jangan ulah mikirkan kabar kita sendiri ya, posisi sebagai konsumen kan nggak mau. Maunya yang rapi kan. Benar. Jadi servis harus memuaskan. Nah gitu. Ya. Jadi percaya aja sama itu. Sama Karena orang yang di sana. mungkin juga istilahnya unsur kepercayaan. Kalau dia juga mungkin kerjanya nggak rapi, mungkin juga ditegur oleh yang punya. Jadi mungkin untuk menghambat ekonomi bagi dia juga, dia harus saling menguntungkan lah seperti itu. Ya luar biasa ya. Belum selesai. Ya silakan. Jadi kan sebelumnya juga emang ada yang tidak rapi, ada komplain ke saya. Nah dari belajar dari situ, ya di sini Bu, ya teh cing rapi ya bendangan aku naon sih, karena ada sok cerewet Pak. Saya. Tidak semuanya. Tapi untuk saya kebaikan baik. kan? Nah, tidak semuanya saya juga harus baik. Saya juga pernah cerewet itu, tapi karena kebaikan, karena saya juga nggak mau kehilangan konsumen. Iya, gitu. betul, ya. Mau tetap dipercaya dan kami kamanehan lagi jadi rapi gitu ya bawa gawean itu bener ya teh. Gitu. Ya. Karena semua orang yakin tidak mau diomel ya. Nah, gitu. Itu luar biasa ya Ibu ini. Istilahnya bukan cerewet istilahnya, tapi kan itu demi kebaikan, demi keberlanjutan kesinambungan. Ada lagi mungkin ini, tadi kan udah tahu ya biaya operasional berarti tinggal dihitung aja ya. Kayak tadi udah tahu omset pertama tadi 1 juta ya. Ini sangat purno ini kira-kira nih ya. Kira-kira dalam 1 potong ini laba bersihnya berapa nih netonya gini nih, bukan bruto ya tapi netonya nih harga laba bersihnya. Aduh, ya itu kalau berkenan ya boleh. Kalau tidak berkenan ucapan ya nggak apa-apa itu mah. Rahasia apa itu mah. Ini aja lah penghasilan kira-kira per Ibu per minggu atau per bulan. Atau setiap pergi ke mana, ke Tanah Abang aja gitu kan? Mungkin 1 minggu 2 kali ya Bu? Iya. Kan sekarang nggak pergi ke Tanah Abang sekarang mah. Tidak. Nah, jadi online sekarang. Berarti 1 bulan ya? Berarti oke kira-kira Kalau 1 bulan. dalam 1 bulan ini berapa M nih ke penghasilannya? Enggak mungkin. Iya. Kita bicaranya yang dulu aja ya, bukan yang pakai sekarang. Yang dulu aja saya mulai dari awal aja. Iya. Dulu berapa gitu. Dan kenapa saya terus berkesinambungan
mah ya selain untuk mempertanggungjawabkan bantuan tadi Pak Jamal, saya tentu ada untungnya dong. Minimal saya pakai baju tidak beli. Menyelam sambil minum air. Luar biasa. Berjualan sambil bergaya. Iya gitu. Pakai mukena, pakai baju kan tidak beli karena Iya. saya dulu baju dan sekarang ada mukena gitu. Baju juga masih kan sistem modal gitu. Saya beli itu ya, kalau beli rayon itu 1.600.000 per 1 yar. Kadang saya beli 5 yar ya, 5 yar yang 2 hari itu. Dipotong dengan biaya produksi, upah, beli benang, beli karet, segala macam-macam. beli kanvas, buat tasnya kan, Nah. dia ada tasnya Iya, iya. karena kanvas gitu. Apalagi ini ada itunya, ada rendaannya ya. Aksesoris ya. Ya kurang lebih nggak itu sih, nggak banyak, antara 62 hari teh ya antara 3 juta 4 juta. Luar biasa. Tidak banyak itu. Jadi tidak. cukup untuk menggalang dana untuk tali banding nanti ya? Iya. Cocok. Kalau Wajib tekan. itu ya, itu Luar hitung biasa. aja Pak Jamal. Iya. Kalau kita keluar semua ya, Iya, kita hitungan, kata saya hitungan awal Betul ya. ya jadi resep gitu. Ya kita kan kalau yang namanya dagang kan tidak selamanya untung ya, kadang-kadang Iya. ya jadwal yang kus ya, frekuensinya fluktuatif ya. Jadi kami mengerti lah, karena mungkin apalagi Pak Jamal tukang dagang juga nih ya. Nah, oke lah. Itu hitungan kalau keluar semua. Ya oke, kami mengerti ya. Makasih ya atas ini, sangat luar biasa sekali ya. Sangat inspirasi sekali. Mudah-mudahan kita dapat menirunya ya. Oke, udah tadi hasil percobaan usaha, udah. Nih kira-kira ada rencana nggak atau sudah ada nggak ekspansi usaha membuka cabang misalkan? Nah gitu. Untuk sementara ini atau sudah ada atau mau ada rencana Ya, untuk buka cabang Aulia Fashion ini seperti itu? berarti lebih ke buka toko ya. Ya. Kalau produksi kan saya tetap hanya di situ. Mm-mm. Kenapa saya di situ ke satu? Udah kayak saudara aja di sana gitu. Walaupun Iya. mereka itu asalnya orang lain. Mohon maaf karena saya dulu itu berkecimpung di dunia politik. Jadi itu basis saya. Saya kasih modal, saya kasih apa. Jadi dari sana mungkin Pak Haji udah tahu ya. Kalau ke itu jadi malah kita kayak saudara Pak Jamal. Betul. Dia Emosional ya, dari kata dia emosional. membutuhkan, Emosional. saya membutuhkan. Betul, gitu. betul. Nah. Thick and keep. Ya, jadi produksi tetap di sana. Cuman kalau buka cabang ini, memang sudah ada rencana. Malah kemarin udah ada toko di Raja Polah. Pak Jamal kemarin ngomong ke Raja Polah ya. Padahal saya dulu ada di Jalan Layang, ruko yang dekat Polsek Raja Polah. Ya, flyover itu ya di sana. Nah, saya berhenti karena corona. Dibuburak oleh polisi kudu tutup. Nah, makanya rumah yang dipilah udah Pak Jamal ke bicara di tempatan di baheula ditambah alat-alat toko teh dikadinyakeun anu toko badak dikadinyakeun bumi anu saeun lagi di Peru ini Pak Jamal. Nah gitu terus kedua saya baru rencana mau buka di Banjar karena sekarang kondisinya suami saya di sana dengan anak-anak, biar ada juga rumah itu, biar ada juga usaha ya. Betul. Pengennya tapi lagi masih proses. Prosesnya kenapa? Kalau saya mah Pak Jamal suka memanfaatkan program pemerintah lagi minta buat toko penambahan modal usaha judulnya. Betul. Jadi pasti Jadi udah ada bagus rencana. Enggak Jadi ini. kami masih angus-angus. Ya, mungkin nih. Jadi bahan dasarnya ada berapa kira-kira? Seperti tadi kan sebut udah rayon ya. Itu selain rayon apa bahan dasarnya? Bahan dasarnya kainnya bermacam-macam. Iya, Ada gitu. rayon katun, Tulis bahan dasar. ya ada rayon ya. Rayon itu banyak macam-macam Pak Chef. Ada rayon katun, ada rayon premium, ada rayon viskos. Yang kena Bali itu saya kan ngambilnya rayon. Yang paling kualitas yang mana yang bagus? Viskos. Yang apa itu? Premium. Kualitas yang paling bagus dari Kalau antara rayon viskos. Viskos. Tapi kalau ini mah kayak satin ini mah. Karena kita ngikutin model Pak Haji. ya mengikuti konsumen. Dan Tren ya. juga tren. Mengikuti tren juga ya, Tren. betul. Kalau ini kartun. Terus kalau yang kemarin mah sutra gitu. Jadi cuma
kumaha itu. Jadi Permintaan ada- konsumen. Nah, Ya, gitu. oke ya. Ada dua lagi kira-kira nih dari saya mungkin yang lainnya ada ya. Kira-kira nih bagaimana kepuasan konsumen? Nah, gitu ya. Kira-kira bagaimana? Misalkan yang namanya komplain masih ada, tapi kira-kira kepuasan konsumen itu kira-kira berapa persen? Alhamdulillah kalau menurut saya hampir 90% lah. 99%. Luar Iya. biasa ya. Kenapa saya bilang itu? Karena mereka bertinya order lagi. Nah, itu tanda bukti nyata ya. Mungkin kalau konsumen tidak puas mungkin stop aja tidak Iya. order lagi ya. Mhm. Nah, terakhir dari kami ya. Kira-kira nih keunggulan pesan mukena yang Ibu produksi ini kira-kira apa? Keunggulan dan mungkin setiap produksi kan ada karakteristisnya. Keunggulannya apa? Cirinya karakterisnya apa? Nah. Kalau keunggulannya, pertama saya bordel, saya ngambil bordel satu. Keunggulannya bordel. Saya ngambilnya dari bordel Tasik gitu. Jadi saya kalau membuka ketok pintu kepada konsumen itu bordel Tasik dulu. Saya kasih dulu yang bordel. Kedua yang ikutin tren. Ketiga apa sih namanya? Jumbo. Saya pernah jumbo. Oh, Jumbo semua. ada yang Badan gitu. Nggak yang tambah. ada yang slim, ada yang jumbonya. Walaupun dewasa tapi ada yang biasa dan kalau dewasa teh semua juga kan dewasa ya tapi jumbo gitu. Oh, gitu ya. Bye. Jadi maaf saya tunjuknya di antara yang paling mahal, di antara yang di sini ini yang mana kira-kira yang mahal? Yang ini tentunya yang bordel. Bordel. 23 saya ini ngejual. Berapa? 230. Luar biasa. Kalau yang hijau ini? Kalau ini 17. Oh, satu sih. Ini pot ini bagus ini. Kalau ini sama 17. Bahannya sama bahannya. Beda. Dia satin memang katun. Oh, santan. Kalau ini untuk anak-anak nih? Ini 80 saya jual. Oh, Kalau apa? mukena yang ini nih ibu, ini kayaknya plastik ya. Ini 200 ya. Oh, gimana? Bordel kayak arena-arena atau Ya, itu mungkin pertanyaan dari saya. Kira-kira, ya dari teman-teman yang Ada lagi nggak? Ya, silakan. silakan. Gini bu, kan sekarang di apa fashion mukena lagi ngetren ya bu. Iya. Sekarang kan saya juga buka lapak di Shopee gitu. Wah. Ada mukena itu, khusus mukena. Ini di sini kan ada yang mirip seperti ini bu, ada. Sekarang kayak yang sedang ngetren juga sedang laku tuh Fatima dan Khadijah apa Iya. ibu buka apa buat juga? Buat. Ini kan Eta. Fatimah. Hmm. Khadijah. Ini Fatimah. Kalau Khadijah itu nggak ada reda ini. Kalau Fatimah ada reda ini, terus ininya kan dua Pak. Oh iya iya. Oh, gitu ya. Jadi kayak diin. Terus ada lagi ada yang apa yang mukul yang prisket gitu. Ibu buat juga. Plisket saya tidak buat. Saya pernah tahun kemarin, cuman karena ordernya kurang, jadi saya nggak, katanya panas. Walaupun saya udah pakai plisket yang bagus, katanya macam plisket suka, tapi tetap aja panas. Oh, iya. Jadi kurang deh order nanti. Jadi saya kembali lagi ke yang order. Walaupun ini sebenarnya sih renda, ini nggak jahit sendiri. Ini beli di maksudnya, ditempel. Ada juga kemarin Fatimah Khadijah. Saya dapat bantuan dari Pertamina BUMN yang CSR, harus jadi harus gini Pak Jamal. Ini kan renda ya. Ibu kalau mau harus berdiri sendiri, Bu Ros. Pula renda kan beli ini ke Tasik, beli ini ke Tasik. Jadi rolan kita beli di tempel. Jadi harus bordel sendiri, motif sendiri. Saking maunya saya bantuan. Saya itu dulu, saya di Cimawate ikut ngebordel. Model itu tuh ada masih satu lagi. Sampelnya yang Khadijah. Jadi bordel sendiri, alhamdulillah dapat 75 juta. Alhamdulillahirabbil alamin. Nu SSC no baru subhanallah. Emang rezeki itu tidak tertukar ya. Nah, mungkin nih dari saya juga. Tapi Ibu Wisma ini di samping jualan offline, online juga sama sampai sekarang masih online nggak? Kalau online enggak. Oh enggak ya. Saya enggak pernah online. Kenapa saya enggak Kan sekarang kan muslimnya lagi online tuh. Pertama online itu harus standby dengan HP. Iya, dengan harus ada admin. harus ada admin ya. Saya tidak ada adminnya dan saya orangnya kan itu kan dia Pak. Saya enggak itu. Kan ku tugasnya kuliah. Saya tuh kuliah itu karena pertama
kedua malu hayu SPDI hayu. Jadi saya malah tidak ngejar kalau PNS mungkin Pak Jamal yang ngejar itu ya. Saya mah tidak ada yang kejar. Sama Bu, sama Bu. Ya. Ada lagi Bu, ini Ya. mungkin sangat apa itu tadi sekarang kata Bapak Mak sangat porno atau mungkin kalau Ibu Jalan, jalan. Vulgar, jawab vulgar. silakan, kalau enggak Iya. apa-apa. Hak ibu ya teman. Ya, begini. Kan Ibu sekarang setiap penjual itu mengirimkan barang kan, seperti ke Medan, ke Kalimantan, kemudian ke Jawa Tengah. Enggak takut, misalkan gini saya banyak segala kasus gitu yang mereka cek kosong atau giro yang gimana lah gitu. Penipuan gitu Ya, ya. seperti itulah. Apakah Ibu pernah seperti itu gitu? Saya tidak pernah melayani giro. Oh. Ya. Tidak. Bagus. Ada yang giro saya nggak layani. Jadi saya mah Ayah duit, ayah barang. Ah, gitu. Oh, gitu bagus seperti itu yang diharapkan se-Islam ya. Ya kebanyakan tuh ya. Jadi gini, kalau contoh itu C, cash no riba. Nah, Nah, itu kan kebanyakan itu hancur seperti itu. Banyak ada giro, Ya. ada cek kosong. Ya, silakan Pak Jaman. Bagus, luar biasa ini pengembangan usahanya. Mungkin banyak orang yang terbantu tadi karyawan sampai 15. Mungkin yang pertama pertanyaan dari saya, apakah dalam pengembangan karyawan untuk pengembangan ini bagaimana teknisnya begitu? Mungkin Ibu di benak Ibu ingin sekali membantu mereka itu untuk mengembangkan karyawan Ibu. Yang kedua, sekarang menghadapi Ramadan, biasanya Iya, setelah fashion ini sok Wah. lama gitu. Nah. Bagaimana yang dirasakan Ibu saat ini karena melihat situasi ekonomi setelah Covid, bagaimana perbandingan dengan tahun lalu dan Ramadan dengan sekarang? Ada lagi satu pertanyaan. Biasanya kalau satu fashion itu suka mengikuti produk, tren ya. Tadi kata Pak Haji mengikuti tren. Apakah setiap Ibu membuat produk itu habis semua? Atau ada istilahnya BS yang ketinggalan model Jadul ya. ya Restan ya. resan, apakah ada itu atau bagaimana, dan bagaimana cara mengeluarkan resan itu, atau dikasih saja atau dibuang Cuci gudang. Nah, Ya, bagus. Pertama penjualan boleh menghadapi karyawan tadi. Karyawan itu ada salah satu keluarga yang khusus di dalam, anaknya di dalam. Jadi di dalam teh bagian kalkulasi gitu Pak Jamal. Jadi dari mulai beli barang, dari mulai satu ini berapa harus makan, si Jami teh kudu dipasihannya. Sebenarnya si A teh dia nyanak anu tah. Namanya teh Iwan teh masihan barang anak sabaraha, masihan karet sabaraha, masihan benang sabaraha tadinya. Itu satu. Kedua, untuk yang melayani saya di sini, produksi di sana, jadi yang melayani itu satu orang itu. Untuk biar non tadi teh karyawan, memajukan karyawan, maksudnya dari segi ekonomi apa Ya, dari segi Ekonomi dong, ekonomi. knowledge, nah dari segi naon? Ekonomi yang pertama ekonomi Ya, dulu. dari segi ekonomi kita itu kasih gaji bulanan. ada gaji bulanan, ada gaji pokok begitu ya. Mohon ada gaji bulanan. Kalau Ada buat juga komisi begitu. kalau buat Iwan saya suka kasih gaji bulanan karena yang menghandle saya berapa barang itu, berapa barang datang, berapa yang satu ya kan beda-beda, ada yang 23 pasang, 24 dapatnya itu. Berapa ngasih benang, berapa karet, berapa kanvas, itu Iwan, itu mah tidak ada orang kepercayaan. Terus untuk pengembangan ekonomi pasti Pak Jamal. Jadi setiap saya itu juga rata-rata itu mereka dapat 4 juta, 3 juta. Wow, Dari betul. saya dari 5 iya teh ya, mau sebulan teh. gaji ya Gede, 4 juta. gajinya kan. Ada 3 juta dan 1.300 ya mereka kalau sehari dapat 140 kilo kali 25 atau kayak 30 gitu.
Jadi kan tadi jadi untung 4 juta tadi potong gelang karena itunya kalau 4 juta per 2 hari. Katanya belum biaya ini kan kali dikali 143 dikali berapa orang yang karyawan yang ngerjain ini dalam layar ya dalam satu seri dalam satu mukena kan ada beberapa warna jadi dalam satu seri itu seperti itu. Kedua untuk menghadapi COVID ya. Ramadan pasti saya selalu adalah Stok ya. Stok mohon. Jadi kia ya Pak Jamal rata-rata ayo Ramadan sok rame eta ge rame ayo mah terus saya ngajahit. Terus saya di Ramadan teh emang order teh banyak alhamdulillah. Tapi teu KTP urang teh dari kamari geus ngau. Ayeuna geus mulai ya. Di kamari berarti. Gitu. Jadi teh aya harga mahal kayak sama we urang naik Ramadan itu ya kitu harga mahal. Kan biasanya banyak yang agak licik wajib mumpung ya. Kadang-kadang disimpan dulu pas Ramadan nanti harga semaunya. Itu urang mana Kayak minyak goreng leuweuh kan. Berarti mah etika sosialnya aya. Luar biasa ya. Biasa sama dengan topik kita ya. Etika sosial, taktik sosial juga. Ya, betul. Harusnya ibu cenah naon atuh kemarin ya kata Pak Jamal anak dikasih COVID. Sempat kami down, sempatnya maksudnya down teh. Kan tidak boleh berjualan ke Tanah Abang. Soalnya nggak boleh ke Tanah Abang kita waktu COVID kemarin. Jadi untuk penjualan, jadi untuk ngajahit, untuk dijual. Otomatis kan order kurangnya, pemasukan kurang. Beli bahan ya kan ulah yang mobil memajukan hari kita mau COVID dari Jakarta temena aya mobil dia ulah jangan kita pukul warga jual barang oke itu aya hari teh warga ngirim barang we kan ulah keluar mobil teh hari teh kan iya betul PPKM apa namanya iya PPKM lah nah jadi ente jualan cuman kalau konsumen anu Pak Abi karaos mah kopi beralanya abi kan di dunia fashion bukan dunia makanan minuman. Dan titi ape teh walaupun urang teh ka ape teh ning harita nanti teh parkir teh Pak Jamal di Tata. Naon teh teh? Pataruman kan tidak boleh ke hajat mobil ya. Iya, betul. Pertama kali kopi pas puasa. Karena jauh itu ya. Jauh jalan kamu tapi tetap ini mah ada cuman bu kirim lagi. Pak pinter-pinter lah. Nah, cuman penghasilan emang kurang. Ya yakin, otomatis itu mah. Karena kita terbatas juga ya. Saya mah alhamdulillah teh itu arek covid tetap ari baju mah laris. Keluar cuma tak habis sok kadang jeung banyak traktir. Bakalan traktir mah itu. Irosnya pas hari tahun covid tahun pertama gini mah. Teu bisa ka mana coba nu salieun teh abi mah jelema na tara sieuna. Teu bakal perlu dikikil abi mah teu ulah ka mana-mana ini we. Karena ieu alhamdulillah aduh sehat dari mantan kanan kopi dalam daftar dari cincin kalau mata kuliah mau online dia mah bagus ya bagus jadi alhamdulillah ya Siapnya. terus satu lagi tuh kira-kira barang ini ya tuh ya anu teh anu Restan cuci gudang atau benar ini udah tahun lalu ini jadi kena saya suka cuci gudang sekarang di Ramadan saya jual semuanya produk 50.000 Tapi dapat untung gitu. Nyantet. Ya itu kan kita teh kadang untungna teh kadang henteu Pak. Dengan modal balik modal lah. Nah minimal modal kembali lah. Daripada numpuk Pak Jamal. Betul. 50 kalau saya setiap Ramadan gitu. Jadi banyak kali guru-guru yang ambil ke Sodong Gilir, ke warung konten, nyanakan barang di Adi. Serba 35.000. Bisa 50. Ya tahu gitu, gue cina serbat ini ulah cek 50. Kadang dengan Dodi Kawalu tak Dodi ya 35.000. Oh beda deh barangnya. Jadi yang penting mah mungkin modal kembali. Tah gitu aja tahun kali gitu, mereka sawareh gitu. Sebetulnya Pak Jamal itu mah yang ada 30 Bohong. Kalau dari sini mungkin tidak ada untung, tetapi untung dari Yang lain. penjualan sebelumnya itu mungkin ya. Mohon. Jadi apa stimula pas sebok-sebok lah. Tah gitu, yang penting ulah ya stok di rumah. Subsidi silang we ini. Subsidi silang betul ya. Ya mungkin kadang-kadang geus teu kapake geus teu payu teh sodakokeun ya. Aya anu gitu. Siap ya. Ya, baik. Kampung. Karena bade sadako hiji wae. Ya, alhamdulillah ya.
Terima kasih atas Oh, jawaban satu yang lagi. luar biasa. Ini tentang ini. Oh, Khususnya iya. tentang ini nih. Tapi ini cuma satu kan? Iya boleh ini. Ini kan tentang khusus tadi di perbualan segala macam-macam. Mungkin sekarang ini ada hubungannya tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial yang akan dipertanyakan oleh saudara kita yaitu Pak Noman. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. ini mungkin topiknya sesuai dengan topik kita, itu kelompok kita tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Tapi ini cuma satu ya, karena ini sebenarnya sudah mencakup dari pertanyaan ini. Tapi saya curiga, bukan curiga, sangat penasaran gitu kan dengan pertanyaan ini. Tadi Ibu dalam etika bisnis saya sudah paham, tadi kan ada katanya tidak menyimpan stok, bagus sekali, harganya tetap saja walaupun Stabil, sekarang tapi stabil, luar biasa itu ya. luar biasa. Nah, yang saya ingin tanyakan itu tentang tanggung jawab sosial. Ibu kan sekarang sudah jadi pengusaha, tadi omsetnya segini, bagaimana tanggung jawab sosial Ibu terhadap lingkungan sekitar, Masyarakat sekitar. gitu. Ya, atau mungkin juga ke karyawan atau masyarakat sekitar atau ke lembaga-lembaga atau mungkin ke kita. guru-guru yang Ibu pimpin ya. Nah. Iya, begitu Bu. Bagaimana? Jadi sekarang saya sebenarnya punya dua Udah. punya dua tempat tinggal kalau usaha. Satu di Karangunggal, satu di sini. Di Karangunggal ya alhamdulillah kalau kurban kita suka lah kasih. Oke, makanya kasih kata Mas ini ya bagi-bagi. Terus kalau itu kalau ada kan suka ada reject ya. Iya. Reject bahan. Tungtung bahan masuk ayat sab. Sesa. Tapi tetap bukan suka sisa. Kalau suka sisa ini mah ini Susu. ujung. Tapi di ujung apa Ada cap. Ada cacat sedikit gitu ya. Saya suka kasih tapi ke daerah segitu. Siapa orangnya? Saya percaya untuk Iwan. Sekarang kira-kira bukan kertas gitu. Yang layak. Nganuhunkeun anu atos mau dibere teh kita. Itu satu. Kedua, ya semacam sembako juga di daerah sekitar, di situ kayak beas gitu. Gitu sama kalau pada Ramadan gitu. Kami di dia sami, di dia oke. Kadang dari Agustusan, kadang kami mana bangunan merasakan sok di nomor ini sih masa kieu jatahna sih masa kieu ya seperti itu. Kalau Agustusan pasti harus duitna, jeung hadiahna gitu. Ya hadiahna mah saware mah tinu kana dieu we. Terus Luar upami biasa ya. Itu tanggung jawab sosial loh. Ya betul. upami naon teh upami non kurban teh upami Idul Adha juga sami di dieu mah domba-domba wae mah gitu. Nya geus tadarangan beun. Disilain urang ge hoyong masih Karena mungkin gini ya. Jadi yang namanya kita diberi rezeki oleh Allah itu majunya itu bukan hanya keringat kita sendiri tapi mungkin dari doa masyarakat sekitar ya. Jadi kita tetap ada hubungannya sama amalan anas. Mungkin yang bikin kita maju itu bukan dari kita aja, itu mungkin dari doanya masyarakat. Ya luar biasa. Alhamdulillah. Tergantung daripada kita kebaikan. Leadership. Kira-kira ada yang lain nggak? Lagi dari Pak Jumri. Ya silakan. Satu pertanyaan Bu, dari sekian banyak pertanyaan mungkin yang saya tanyakan, kenapa Ibu lebih memilih bisnis fashion ini dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang lainnya? Yang makanan gitu ya. Mungkin makanan ataupun yang lainnya gitu. Ya, pertama tadi karena saya suka fashion, saya suka traveling. Enjoy ya. Jadi saya kalau baju udah dipakai sekali, bung pakai deh gitu. Terus saya suka ya gitu juga apa sih suka naon lah selfie gitu. Ratu selfie. Jadi bermula dari hobi ketunjang dengan bantuan pemerintah. Ya udah saya jalankan. Terus katiluna karena orang butuh, bukan semata-mata iya makanya orang ajukan saya bakal butuh. Keempat, ya karyawan itu tadi karena saya berangkat dari dunia politik, saya punya modal-modal lagi berawal dari dunia politik. Jadi untuk memperdayakan basis-basis orang, gitu. Jadi saya itu, kenapa nggak di makanan? Jujur saya makanan nggak bisa tahan lama. Betul ya. Tapi saya punya binaan. Kenapa binaan itu kayak bakso yang saya bawa ke Pak Aib itu binaan, kayak ini binaan. Yang Bakso yang dibawa kemana? ke Pak Aib dulu. Dulu gak ikut kamu. Terang ya. Sakit. Maksudnya itu binaan itu UMKM, kita ada forumnya, kerjasama dengan dinas, kerjasama dengan di atas. Jadi udah mulai kan harus
yang dapat bantuan itu harus legalitasnya lengkap dulu Pak Jumadi. NIB, PIRT dan PIRT, NIB, Depkesnya, PIRT. Jadi kalau makanan mah saya nggak bisa, terus nggak tahan lama lah. Iya. Kalau di Napesen dulu mah Pak Jamal ke resep mah di mobil teh jualan abdi teh. Nah mobil teh kau aya rapat, ke aya sosialisasi. Selalu bawa barang. Jadi gini mungkin ya, kalau sesuatu profesi pekerjaan apa istilahnya disikapi dengan enjoy, dengan nyaman, itu mungkin akan bukan menjadi beban, tapi menjadi hiburan gitu kan. Luar biasa ini Bu Isma ini ya, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dari istilahnya kerja kerasnya. Luar biasanya ini antara bisnis robbani dengan bisnis dunia ini sungguh seimbang ya, sesuai dengan konsep Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas waktunya Bu Isma. Itulah ya teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini ya kami kelompok 2 dari mata kuliah kewirausahaan hari ini hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 kami bisa bersilaturahim, mewawancarai, survei, mengamati tentang usaha yang digelutinya oleh Bu Isma, yaitu Aulia Fashion. Alhamdulillah sedikit banyak kita telah mengetahuinya. Mudah-mudahan kita ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Khususnya yang agak berniat untuk bisa konsultasi lebih banyak, silahkan kepada Bu Isma. Dan mudah-mudahan kita juga ada hikmahnya dan kita mengambil sesuatu yang lebih baik daripada ini. Itu saja mungkin wawancara kami. Bu Isma, terima kasih atas waktunya. Teman-teman juga Pak Jamal, Pak Numan, Pak Asep, Pak Jumadi, dan saya sendiri. Bu Dini juga alhamdulillah ya. Mungkin maaf juga karena dia juga meskipun tidak hadir tapi memberikan kontribusi dengan pertanyaan seperti ini. Terima kasih atas waktunya, dan insya Allah kita ketemu lagi di kelompok yang lain yang insya Allah kita akan mengikutinya, dan dia merupakan senang lah bagi kita untuk kita silaturahim juga dan mangut juga makan bersama. Itu saja waktunya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, sukses, berkah, Bu Isma luar biasa.